surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh bersorak-sorai bersama dengan umat-Mu. Kami percaya Tuhan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengar pesan-pesan-Mu, sharing firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami, boleh kami membuka pikiran kami, sehingga kami, pikiran dan hati kami boleh selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih untuk tim worship, Pak Ongki dan rekan-rekan. Saudara, 3 tahun lebih ya, kita sudah lewati yang namanya masa-masa COVID. Tadi saya ngomong di belakang, COVID mulai kapan ya? Mulai kapan saudara? Tadi saya ngobrol sama Pak Marco. Lihat Google ya Mbak, Pak. Google, begitu lihat Google ya 2 Maret 2020. Jadi 3 tahun. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita ada di tempat ini. Amin. Kita sangat bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, kehidupan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Boleh menikmati segala hal-hal yang manis, yang pahit, yang asam dalam kehidupan kita bersyukur saudara. Dan gak terasa pula saudara, kita telah memasuki akhir dari tahun 2023. Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana kehidupan rohani kita? Kalau di perusahaan biasanya di bulan-bulan November ini dikebut. Kalau memang belum mencapai goal, belum mencapai rencana yang dari awal Januari, yuk mulai dikebut di bulan-bulan Desember. Siapa tahu aja bisa goal. Walaupun ekonomi dunia, ekonomi Indonesia ya agak sedikit melambat. Ya, kalau yang dagang-dagang mungkin tahu lah. Tapi sebelum saya memulai itu semua, saya mau mengucapkan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan makanan untuk ramah tamah. Tuhan Yesus berkati ya, juga untuk para pengerja. Dan juga saya mau sampaikan saudara, untuk bulan depan, sebelum bulan depan acara-acara Natal, saya mau sampaikan kegiatan gereja kita setelah sempat vakum beberapa lama. Jadi kegiatan gereja kita tetap berjalan. Salah satunya ini saudara, ini sebulan sekali. Nah, kita membagikan makanan-makanan, ya nasi kotak. Nasi kotak itu dilakukan setiap sebulan sekali yang diberikan oleh kul yang ada. Juga diakonia dari para kul-kul yang ada dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Mereka-mereka yang memerlukan saudara ya. Ini dijalankan oleh tim-tim kul biasanya. Yang dikomandoi oleh Bapak Riki, koordinasi sebagai kadep kul yang ada. Juga dengan rekan-rekan yang lain. Tuhan Yesus berkati ya. Dan juga kita mengadakan saudara kalau minggu ketiga suka memberi diakonia. Nah itu juga kita bagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan dalam bentuk sumbangan sembako. Ya saudara ya, jadi taburan saudara itu semuanya diberikan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini, manajemen gereja ini saudara ya. Dan kita juga tetap kalau saudara membutuhkan doa, butuhkan dukungan doa, saudara juga bisa, ada juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dikomandoi oleh Pak Jimmy ya saudara ya. Kalau saudara butuh akan dukungan doa, saudara bisa minta tolong kepada mereka atau kepada kita semua di sini. Pelayanan jemaat di tempat ini tetap berjalan. Seperti biasa, doa kita ini boleh ditingkatkan. Dan juga kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, gembala khususnya ya buat kita semua. Jemaat-jemaat Tuhan ini bertumbuh, bukan hanya berkatnya, bukan hanya cien, pulus, hepeng, bukan ya. Tapi kerohanian juga terus bertambah, meroket. Kenapa saudara? Waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan mendapati adakah iman dalam hati kita. Imannya tetap ada enggak? Saya enggak tahu saudara, saban kali ya
beberapa waktu yang lalu saya ketemu, bukan ketemu, ini masih ada hubungan saudara. Ketika dia mau meninggal, menghembuskan nafas terakhir. Maaf ya saudara ya, orang ini rajin pelayanan, sangat rajin pelayanan, suka memberi. Tapi di kehidupan hari-hari terakhirnya, waktu nyawanya mau hilang, dia ada ketakutan. Takut, aku takut, aku takut. Kita nggak tahu itu hubungannya dia dengan Tuhan bagaimana. Secara kasat mata hubungan mereka, secara kata mereka aktivitas mereka baik. Rajin gereja, rajin pelayanan, rajin. Tetapi waktu dipanggil Tuhan pulang, nggak tahu hubungan dengan Tuhan bagaimana. Saya juga nggak tahu, saya nggak menghakimi. Tapi itu hanya satu contoh. Mantan, bukan mantan, bapak rohani saya yang dulu. Gembala. Ketika dia sakit mau meninggal, dia sangat kecewa dengan Tuhan. Pelayanan udah 50 tahun lebih lah. Dia kecewa sama Tuhan. Kenapa? Anaknya yang dia sayangi dipanggil Tuhan lebih dulu. Sejak anaknya meninggal, sakit, dari sakit sampai meninggal, dia menyimpan kekecewaan terhadap Tuhan. Jadi yuk kita semua dalam hal ini yuk sama-sama koreksi, termasuk saya saudara ya. Supaya pada waktu kita dipanggil Tuhan, iman kita tuh tetap strong gitu loh saudara. Atau saya juga nggak tahu, banyak sekali sekarang saat-saat ini yang kecewa terhadap Tuhan. Saya udah pelayanan, saya udah melakukan ini, sudah melakukan ini. Kenapa saya nggak diberkati? Banyak loh saudara, banyak. Imannya lemah. Mempertanyakan kepada Tuhan. Padahal kalau kita dengar firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Amin, amin. Tapi fakta hidup seperti itu. Nah pada hari ini kita belajar. Tadi kita katakan ajar kami Tuhan. Untuk kami memperoleh hati yang bijaksana. Untuk kami hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan banyak nama Tuhan itu banyak saudara. Saudara memberi pelayanan, tenaga, uang, waktu. Itu bisa mempermuliakan nama Tuhan saudara. Tapi hari-hari ini yuk kita belajar. Bagaimana caranya supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya di dunia ini tetapi sampai ketemu Tuhan. Berkat Tuhan itu tetap nempel sama kita. Saya ingat banget waktu itu saudara setahun yang lalu. Kul merayakan Natal. Itu di daerah Angga Besar gabung. Pada saat itu saya sharing firman ya saudara ya. Saya sharing firman. Saya ingat waktu ketemu Tuhan, saudara ingat gak saudara? Orang kaya sama Lazarus. Si Lazarus meninggal, lalu orang kaya itu juga meninggal. Ingat ya saudara ya? Di sini pasti semua udah tahu ceritanya. Karena Pak Marco tiap hari Kamis itu rajin baca firman. Ngajak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan baca firman. Saya percaya semua di sini jemaat suka baca firman. Waktu si orang kaya ini datang, ketemu Abraham. Bapak Abraham, tolong dong Lazarus. Minta apa saudara? Ingat gak? Sebotol aqua? Enggak ya saudara ya, setetes. Minta dong setetes. Haus nih. Lalu si Bapak Abraham pada saat itu, oh nggak bisa, jarak kita jauh, nggak bisa. Boro-boro setetes. Mungkin cipratan aja nggak dapet, nggak bisa karena jarak kita jauh. Apa yang dikatakan oleh si orang kaya terhadap kepada si Abraham pada cerita itu? Ingat gak saudara? Ingat gak? Ingat ya? Pasti lupa. Jadi begini saya ceritain ya saudara. Waktu itu dia bilang begini, kalau gitu Bapak Abraham, tolong utus satu orang ke rumah ayahku. Di sana ada saudaraku. Ya kan saudara ya? Begitu ceritanya ya. Dia minta tolong sama Abraham supaya satu orang datang nih. Dari dunia roh gitulah ya. Datang ke rumahnya supaya kirim. Saudara lu no lagi kekeringan. Ceritanya begitu.
Yuk percaya sama Tuhan. Kurang lebih begitulah, kurang lebih begitu. Yang dibawa pada saat itu adalah kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, diingatkan kembali pada saat itu. Hanya ini yang kita bawa, saudara. Kasih kita. Yuk pada saat itu, pada saat ini sekarang saya bawain, coba saya bawa sharing firman ini, saudara ya. Gimana sih caranya kita untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa aja? Saya kasih tema pertumbuhan, saudara ya, pertumbuhan. Jadi saya bawakan kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bisa tolong ditayangkan? Nah, 15. Pilatus. 15 ya. Tentang pohon anggur. Baca ya saudara ya, sama-sama ya. Saya satu, saudara kedua dan seterusnya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, saudara. Ingatlah apa? Kok hilang? Ayat 2 ya. 1, 2, 3. Setiap supaya lebih banyak berbuah. Ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Coba ayat 7. Ayat 7. Ayat 7 tolong ditayangkan. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ayat ini sering jadi ayat klaim. Betul apa betul? Kalau bisa Tuhan, saya minta mobil. Enak banget ya. Enggak salah enggak? Enggak salah. Enggak salah, saya bilang enggak salah ya. Enggak salah. Tetapi di ayat 8 kita lupa. Jikalau kita berbuah, maka semuanya itu kan mempermuliakan nama Tuhan. Salah enggak? Enggak. Nah tapi yuk saya mau bawa, saya mau pada pada poin pertama adalah untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, untuk kita berbuah, tadi dikatakan dalam ayat itu, tinggallah di dalam Tuhan dan firmanku tinggal dalam kita. Tinggal, cerita tentang tinggal, cerita tentang menetap. Ya kan? Saya baru punya saudara, tadinya tinggal di Indonesia, sekarang dia tinggal di luar negeri. Kehidupannya, cara tata aturannya, ya yang ada di sana, lingkungan sana, yang di sini nggak berlaku. Nggak bisa santai-santai lagi, nggak bisa. Nggak bisa tuh kongko-kongko di kafe-kafe, gitu, di kafe ngopi, di kenangan, nggak bisa. Kerja, dia katakan kerja berdarah-darah. Nggak bisa santai, nggak bisa.
tinggal, itu yang namanya tinggal menetap, beraktivitas, melakukan apapun di tempat yang dia tinggali. Kalau yang namanya cuman jalan-jalan, itu kita bertamu. Mungkin Pak Marco sering ke gunung. Pak Marco nggak mungkin tinggal di gunung. Kalau tinggal di gunung, kesian anak-anaknya, sama keluarga kesian. Dan tentu dia nggak akan bisa duduk santai begini ya, paling celana pendek, sepatu spesial gunung gitu ya. Dia nggak akan tinggal di sana. Itu namanya bertamu. Kalau bahasa kerennya mungkin ketirah. Apa tuh ketirah? Ada orang Jawa nggak tuh? Ketirah. Cuman ya numpang begitu lah ya. Itu saudara. Jadi tinggal yang Tuhan masuk di tinggal baca firman, renungkan, lakukan, beraktivitas, libatkan Tuhan. Saya nggak tahu saudara ya, untuk melibatkan Tuhan hari-hari ini, kemarin saya ketemu siapa ya, saya ada lupa. Dia ngomong gini, oh iya orang, customer saya, umur 85 tahun. Om, ayat firman Tuhan yang ngelotoknya luar biasa. Benar, 85 tahun, seger. Sering ditolong Tuhan. Sakit, diabetes. Itu dia punya kaki udah borokan. Ke dokter berkali-kali, akhirnya dia putus asa. Dia doa, Tuhan kalau mau ambillah nyawaku Tuhan. Tuhan sembuhin loh. Sehat sampai sekarang. Sehat sampai sekarang. Jadi saya mau katakan begini saudara, yuk tinggal. Dia sering, si om ini sering memperkatakan firman Tuhan. Sering memperkatakan firman Tuhan. Banget. Saya bilang, waduh ini orang luar biasa. Itu ayat demi ayat, dia tahu. Si om ini. Firmannya juga bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Chungwen, bahasa Mandarin, dia juga pintar. Jadi dia sangat menguasai. Tinggal, jadi yang Tuhan mau, yuk tinggal. Gak mungkin ranting itu berbuah, tadi firman Tuhan katakan, gak mungkin ranting itu berbuah. Apalagi firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Maksudnya berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Banyak juga di dunia sana, di luar, nggak perlu Tuhan, mereka kaya, banyak duitnya, banyak hepengnya, berhasil secara kasat mata, secara dunia berhasil. Banyak, kita akui itu. Kita baru doa, sakit aja nggak dijawab Tuhan, udah marah sama Tuhan. Kang tahu nggak dapat, marah sama Tuhan. Alah, itu bagaimana? Enggak, Tuhan nggak mau begitu. Nabi Habakuk berkata, sekali pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, pohon-pohon enggak berbuah. Tapi aku mau tetap melayani Tuhan, aku mau tetap ikut Tuhan. SMA, Sadrak Mesak Abednego, masuk dalam dapur api, sekalipun Tuhan enggak tolong, enggak apa-apa. Kita bisa enggak seperti mempunyai iman seperti itu? Bisa, kalau kehidupan kita bertumbuh. Amin. Amin. Faktanya susah Pak Denis. Ya memang faktanya susah. Faktanya susah. Tapi ini semua janji firman Tuhan. Yang memang harus kita lakukan, yang harus kita hadapi. Firman Tuhan katakan penderitaan zaman ini, penderitaan zaman sekarang tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kemuliaan kita nanti kelak. Bukan hanya nanti, sekarang juga benar kita udah alami. Itu saudara ya. Bertumbuh, kita nempel. Yuk nempel sama Tuhan, nempel. Jangan berpisah, jangan punya uang sedikit lalu ya udah ompa-ompaan. Apa tuh bahasa ompa-ompaan? Ya semau-maunya hidup. Semau-maunya hidup. Mau-maunya gua. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Galatia 19 ayat 19b dan 20 ya saudara ya. Namun aku hidup, tapi bukanlah aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita bisa nggak berkata seperti itu? Bisa. Bertumbuh. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini, November ini, yuk. Saya mengajak, mereview, dan melihat kehidupan kita setahun ini kita bagaimana. Yang Tuhan mau adalah buah. Kita orang Kristen nih biasanya nggak tahu ya. Menurut saya,
Ada 3 buah, jenis buah saudara. Yang satu adalah buah, tadinya kita nggak percaya Tuhan, terus kita percaya Tuhan. Firman Tuhan katakan adalah buah pertobatan. Betul ya? Buah pertobatan. Tadinya waktu belum percaya Tuhan, kata-katanya kotor. Perkataan kotor, gampang marah apa. Tapi setelah percaya Tuhan, ada perubahan. Orang bisa melihat, perubahannya bagus. Itu buah pertobatan, saudara. Buah pertobatan yang tadinya cepat gusar, marah gitu. Dikit-dikit disenggol dikit aja udah marah, tersinggung dikit marah. Siapa di sini suka marah? Saya doang ya, angkat tangan ya. Saya juga cepat, gampang marah saudara, gampang marah. Tapi belajar, kurangin. Kalau ngomong juga, terutama kalau ngomong, ya saya ngaku lah ya, terutama kalau ngomong sama orang-orang dekat, itu gampang ngegas. Saudara kalau naik motor atau naik kendaraan umum gitu ya, atau naik kendaraan, atau lagi jalan kaki, ada motor yang suaranya ngung gede gitu, di sebelah ngung gitu, kaget ya saudara. Nah itu, dia orangnya ngomongnya santai, kita ngegas. Kita berubah, secara kasat mata berubah, oh iya loh. Dia dulu nggak begitu loh, percaya sama Tuhan kok berubah ya. Dulu suka main judi, sekarang enggak. Dulu suka minum minuman alkohol, minuman keras. Dan cenderung ke mabuk gitu saudara ya. Kalau saya bilang alkohol nanti nggak boleh minum semuanya, ntar saya salah lagi. Katanya ada yang bilang minum sedikit nggak apa-apa, sedikit katanya buat kesehatan badan, katanya. Ya tapi saudara bisa mengartikan sendiri. Tapi yang bikin parah itu adalah yang memabukkan, itu nggak boleh. Berubah, oh udah nggak mabuk-mabukan lagi loh. Ya berubah. Yang dulu suka hal-hal yang tidak baik, kuasa-kuasa kegelapan, ya udah berubah. Ayo berubah. Itu buah pertobatan. Lalu yang kedua adalah saya macam-macam. Saya menggarisbawahi adalah yang kedua adalah buah roh. Nah ini yang saya maksud tadi saudara. Saudara tahu buah roh apa aja? Saudara tahu buah roh apa aja? Kita buah roh. Oh sorry, sebelum bawa buah roh saya ini dulu ya. Tadi poin pertama adalah kita nempel. Nempel sama Tuhan. Nempel dengan pokoknya. Yang kedua adalah, poin yang kedua adalah dibersihkan. Dibersihkan oleh firman. Kenapa sih firman? Kenapa sih kita mesti dibersihkan sama firman? Saudara ingat saudara, Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya apa saudara? Sini siapa yang baca firman? Yang baca firman? Oh banyak juga ya. Banyak yang angkat tangan maksudnya. Baca firman, saya nggak bilang setiap hari baca firman ya. Yang baca firman. Banyak juga puji Tuhan. Tiap hari kita baca firman. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah saudara mau dekat sama Allah enggak? Enggak kelihatan Denis. Allah itu ada di mana? Ya itu dekat firmannya. Dekat firmannya. Katanya di dalam asal dikatakan begini saudara. Kebiasaan buruk, kebiasaan baik bisa rusak oleh lingkungan yang buruk. Ya kan? Kurang lebih begitu ya. Di Amsal ada kata. Kalau kita terus firman kita baca, kita hidupi, kita lakukan, percayalah saudara. Kita bisa bukan menjadi Allah dalam perkataan. Perkataannya membangun. Setiap perkataannya itu boleh membangkitkan. Itu saudara. Firman Tuhan juga ada dikatakan. Firman itu dekat mana? Dekat mulutmu. Saudara kalau di dalam Kejadian dikatakan. Begitu dia menciptakan langit bumi. Dia cuma perintah. Betul ya. Tangannya gak kotor-kotor. Waktu tangan kotor-kotor Tuhan tuh waktu ciptain kita doang. Ambil satu kotor. Bentuk.
Tapi waktu dia ciptain bumi ini, dia cuma perintah. Jadilah terang, terang jadi. Jadilah daratan, daratan terpisah dengan lautan. Itu. Jadi saya sangat percaya saudara, ketika saudara tiap hari baca firman, renungkan dan lakukan, ini kuasanya dahsyat. Kita nggak usah cerita nanti kelak kita mati masuk surga dan nggak usah. Ini dulu kita lakukan tiap hari. Susah. Memang saya nggak bilang gampang, susah. Saya juga nggak bisa menghidupi firman Tuhan 100%. Apalagi yang namanya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enggak. Kalau badan saya gede kayak Pak David, saya gojok dulu. Ya kan? Tapi kita belajar. Belajar, ya mau nggak mau belajar. Hidup ini belajar. Sampai nanti paku 4 di atas kita udah beres kita belajarnya. Belajar saudara. Yang kedua adalah dibersihkan oleh firman. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman hidup kuat dan sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuh firman. Itu firman saudara. Jadi yuk, mulai sekarang kita belajar. Fokusnya adalah fokus kekekalan. Fokus kekekalan. Ketika kita nggak tahu, ya mungkin saya nggak tahu. Ntar malam saya dipanggil Tuhan, atau nanti saya pulang, atau dalam berdiri di tempat ini dipanggil Tuhan, ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi ketika iman kita bertumbuh, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, ketika kita melakukan, itu yang membuat iman kita strong. Itu yang membuat iman kita terus naik, saudara. Percobaan pasti ada. Kita lihat bapak orang beriman Abraham, percobaan juga banyak. Enggak satu, terus beres enggak. Bahkan maaf kata sampai sekarang juga anak cucunya ribut melulu gitu kan. Ya itu oleh karena apa kesalahan. Firman Tuhan katakan supaya kita enggak salah, yuk kita gunakan firman. Kita minta hikmat Tuhan. Tadi di dalam awal lagu pertama dikatakan, lagu sebelum firman dikatakan supaya hidup kita bijaksana. Bijaksana. Kalau saya rasa kalau kita bisa saya banyak belajar ya dari seberang ya. Seberang. Agama seberang. Pak kenapa begini? Ya alhamdulillah. Banyak bersyukurnya. Di mulut, tapi kita nggak tahu di hati ya. Itu antara dia dengan agamanya. Yuk kita belajar. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen, aduh banyak aduhnya. Itu yang saya temuin atau mungkin memang saya ketemunya orang-orang seperti itu. Gitu. Ya saudara ya. Jadi yuk baca firman. Saya percaya antusias kita terhadap baca firman jangankan doorstopnya naik. Kita lihat dari Januari sampai November, sampai tanggal kemarin hari ini, ya mungkin hari ini hari Minggu, kemarin lah. Baca firman Tuhan kita bagaimana? Kalau saya ingat, saudara juga ingat pasti. Kalau firman Tuhan saya sangat percaya saudara pasti baca dan saudara pasti ingat. Waktu Tuhan diuji, waktu Tuhan dicobai, apa yang keluar dari mulutnya? Yesus, jadikan tuh batu jadi roti. Ya kan? Ngomong gitu kan? Si iblis kan? Jadiin tuh roti, jadiin batu. Batu jadiin roti. Oh manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua dilawan dengan firman. Nah kita anak-anaknya sok-sokan, gak mau firman, pakai tenaga saya, pakai pengalaman saya. Ya enggak lah saudara, enggak begitu. Enggak begitu. Yuk kita sama-sama belajar. Firman Tuhan katakan kita yang dipilih, dipanggil untuk menjadi anak Allah supaya kita menyerupai siapa tuh saudara?
Supaya kita menyerupai seperti Yesus anak tunggalnya. Yang pertama, yang sulung. Seperti dia. Yuk kita hidupi gayanya dia. Sifatnya dia kita pakai. Saudara ya. Firman. Firman itu yang menghidupkan. Firman itu yang menyembuhkan. Firman itu yang memulihkan. Jangan stop sampai cuman ngerti, oh iya ya firman. Tapi begitu kita melakukannya kita berhenti. Enggak saudara ya. Enggak. Ingat saudara, firman Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan oleh karena roti saja. Tetapi oleh setiap, katakan dong sebelahnya, manusia hidup bukan hanya roti tapi oleh firman. Ya sebelahnya, bilang sebelahnya. Jangan lihat kemari melulu, sebelahnya dipandang matanya gitu ya. Sekarang kan udah pakai masker, kelihatan giginya, senyumnya gitu kan. Dulu kalau mau lihat orang senyum, aduh kayak susah banget ada itu ya, ada masker. Yang kedua adalah firman. Lalu yang ketiga, supaya kita tetap hidup di dalam rencana Allah, tergenapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah hiduplah oleh roh. Supaya kita berbuah, kita boleh hidup hanya hidup oleh roh. Hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Roh siapa? Bukan rohnya Denis, tapi Roh Kudus. Tuhan bilang waktu dia naik ke surga, dia katakan begini saudara. Damai sejahtera, aku akan mengirim seorang penolong. Seorang penolong aku kirim kepadamu. Jadi kalau ada apa-apa, yang namanya seorang itu biasanya pribadi. Betul? Pak Tony memiliki pribadi ya. Pak Tony namanya Tony Prihatin. Namanya Bapak Tony Prihatin. Pribadinya itu. Ini dia akan kirim seorang penolong yang akan memberikan pertolongan waktu kita membutuhkan. Saya sering saudara ya, sering kalau saya sih lagi itu udah saksikan. Kalau saya lagi bawa mobil, memang kesannya kurang ajar. Kesannya kurang ajar ya saudara ya, kesannya. Tapi kalau saudara dekat, saya rasa enggak lah. Kita bisa ngomong sama Pak Jokowi secara terhormat, ya dengan kata. Tapi kalau anaknya saya rasa, Pak gini-gini, dekat, hubungannya dekat. Nggak mungkin, siang Bapak, nggak mungkin begitu. Karena hubungannya dekat antara orang tua dan anak, pembicaraan juga enak gitu ya. Kalau saya lagi bawa mobil ke mall nih ya, parkir penuh tuh. Udah pokoknya saya ngomong, Roh Kudus tolong dong minta parkir. Saudara percaya? Saudara melakukan? Itu hal yang sepele. Minta lahan parkir. Penuh, Tuhan kasih loh. Roh Kudus bisa tak kasih loh, bisa tuntun loh. Saya berdiri di mimbar ini, itu saya lakukan loh. Itu saya dapetin. Hal-hal kecil ini saudara, hal-hal kecil ini. Tapi satu saudara ya, bukan menjadi kesombongan atau menjadi keserakahan kita. Udah satu nanti minta yang, kalau bisa Tuhan jangan yang jauh dari pintu lobi gitu. Oh ya nggak bisa begitulah. Ya udah kita juga sadar gitu ya, sadar. Udah nyuruh, udah minta tolong, wah minta yang deket lobi gitu yang gampang. Jadi kalau hujan gak kehujanan ya oke lah. Tapi secara ini ya kita bisa minta tolong pribadi itu, Roh Kudus. Saudara pernah nggak bicara sama orang yang sefrekuensi? Pernah? Kalau ngomong sama seorang sefrekuensi itu enak ngomongnya. Tak tek tok, tak tek tok. Coba kalau saudara, saya agak loncat dikit, main bulu tangkis. Saudara udah jago nih, bukan jago udah bisa. Tapi sama orang yang nggak bisa begitu tuh jatuh bola. Lama-lama gimana saudara? Kesel ya saudara ya. Ini waduh gue capek ngambil bola melulu gitu kan. Ngomong juga begitu. Sama orang-orang yang sefrekuensi enak nyambung. Seratus tak enak. Coba kalau ngomong nggak nyambung, alamak tulalit, telepon Anda. Ya saudara ya. Tapi kalau saudara makanya saya bilang hidup sama roh. Nyambung sama roh. Hal-hal kecil juga kita bisa ngomong sama dia. Jangan anggap, nggak enak sama Tuhan
Ah nggak enak sama roh. Enggak begitu. Tuhan nggak nyuruh begitu, enggak. Suami istri kadang-kadang juga suka nggak enak, suami istri. Tapi sama Roh Kudus terbuka. Ngomong aja saudara, hidup oleh roh. Karena kenapa saudara hidup oleh roh? Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sepertinya kan kalau kita mau hidup roh, keinginan daging lebih kuat. Ya kan? Lebih kuat. Tapi kalau kita hidup oleh roh, enggak. Di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Saudara datang kemari kalau nggak dengar firman Tuhan apa? Saya tinggal lakukan. Saya cuma menyampaikan, ya saudara. Kita review hidup kita yang bulan-bulan kemarin selama 11 bulan ini. Saya rasa ya, apa saudara juga merasa, saya nggak tahu. Tapi kayaknya sih sama. Kayaknya waktu-waktu cepet banget dah. Bener gak? Saya ingat banget tuh, waktu Pak Ongki itu, mana Pak Ongki? Saudara masih bersemangat, masih itu berapa? Tiga minggu lalu. Minggu depan diteruskan oleh Pak Iwan. Apa Pak Iwan ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan. Oh minggu depan diteruskan oleh Pak Ongki. Jemaat udah respon banget gitu ya. Udah respon pengen lagi nyanyi gitu. Waktunya cepat saudara. Ini kayaknya minggu kemarin gak hadir sini ya. Ini tiba-tiba minggu lagi, cepet banget. Satu pohon duren tidak makan menghasilkan buah mangga. Betul? Nggak tahu dah kalau nanti ke depannya saya nggak tahu. Sampai saat ini sih begitu, durian dia berbuah durian. Atau mungkin kayak mangga rasanya alpokat, itu ada ya. Tapi bentuknya tetap mangga, ya kan rasanya doang, ya kan. Kalau saudara mau berbuahkan kasih. Tadi firman Tuhan kata Nabi Yohanes, Allah itu kasih. Dan saya mau katakan, saya akhiri dengan satu ayat saudara ya. Apa ya, gimana ya? Oh iya nggak usah lah, saya rasa pada hafal lah. Buah roh itu ialah, oh, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yang pertama adalah kasih. Tadi yang saya bilang saudara, ketika kita seperti orang kaya tadi, begitu mereka meninggal, mereka ingat sama saudaranya. Kalau bisa saudaranya jangan datang mari dah, jangan. Benar, yuk lakukan firman Tuhan. Saudara nggak mungkin dong tiba-tiba sekonyong-konyong, mama saya datang, saya kalau di rumah dipanggil Lili, Lili, lakukan firman, nggak mungkin. Bisa, wait, mama ngapain nih? Gitu kan? Nggak mungkin begitu. Tapi kita udah tahu firman Tuhan, yuk kita belajar. Tolok ukurnya aja begitu saudara hidup di dalam roh, tolok ukurnya adalah ini. Saudara punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya percaya saudara, ini nggak gampang. Tapi kalau saudara melakukan ini dengan konsisten, dengan komitmen yang tinggi, terus menerus dengan kesetiaan dan ketaatan, saya percaya setiap firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya bukan hanya semata-mata, oh dia diberkati Tuhan loh, kenapa? Hartanya banyak, mobilnya 5, rumahnya banyak, enggak. Jangan sampai kita seperti yang tadi saya ceritakan. Dia guru sekolah minggu, dia merasa nggak diberkati, dia sudah menyerahkan hidupnya, anak-anaknya terlantar, cucunya bahkan terlantar. Dia ngomong sama saya nggak bisa jawab apa-apa saudara. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya nggak tahu apakah motivasinya seperti itu, enggak saudara, enggak. Saya cuma mau ingatkan, yuk
Kalau kita motivasinya hanya harta, 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 tahta, dan kedudukan jabatan. Kesian murid Yesus itu yang 12. Mati di dalam kesengsaraan. Mati di dalam kesusahan. Ingat saudara, matinya ada yang diikat kuda. Plus. Hampir. Ada yang direbus. Itu ikut Yesus? Ya. Murid Yesus begitu saudara. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ada harta di sini? Enggak ada. Yang jelas damai sejahtera melimpah. Itu ada. Itu ada saudara. Ketika kita mengeluarkan kasih kita, buah roh kita kepada orang. Nama Yesus dipermuliakan. Amin. Saya di rumah saudara, di tempat kerja saya. Kalau semua ngomong apa-apa, ini orang muslim. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ngomong-ngomong saya begitu. Ini bukan berarti saya baiknya, enggak ya. Cuman dia tahu, oh ini orang Kristen. Dia tahu. Dia tahu. Gitu. Yuk saudara, kita belajar. Belajar supaya kehidupan kita ini berbuah. Mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk kita review kehidupan kita di belakang. Sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan bukan hanya memberikan bicara tentang berkat-berkat, enggak. Nyawanya dia berikan buat kita. Buat kita, buat saudara. Dia ganti supaya kita enggak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita melakukan hal ini, kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Amin. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Yuk, kita review selama 11 bulan ini, apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan. Apakah kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah nempel sama Tuhan. Yang kedua adalah bersihkan hidup kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah yuk hidup oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, maka kita mematikan keinginan-keinginan daging. Itu saudara, saya undang tim worship leader, tim worship